Sah, perjalanan mudik dari Jakarta menuju Surabaya akhirnya tersisa saya aja. Ya ampun. Yang awalnya kita 4 orang, ada Nopian, ada Raka, ada Andi. Dan akhirnya pada pergi. Raka kita antar ke Kudus, Nope sama Andi diantar ke Madiun. Nah, video ini mumpung view-nya bagus, senja-senja gitu, saya mau rekap apa aja yang terjadi sepanjang mudik 40 jam. Ini kalau nyampe Surabaya total 40 jam, Jakarta Surabaya. Apa sih yang didapat dari perjalanan mudik sepanjang itu gitu. Karena saya merasa dalam perjalanan ini itu banyak hal-hal yang bisa diambil dari perjalanan itu. Yang pertama adalah kita berempat mudik ke tempat, ke kampung halaman masing-masing dengan satu tujuan. Itu kumpul keluarga, berlebaran bersama keluarga, pokoknya balik ke kampung halamannya. Kita berempat berangkat bersama-sama dengan berita-berita kemacetan dan lain-lain. Tapi visinya sama, tujuannya sama, untuk mudik bareng, mudik dan berkumpul sama keluarga. Tapi yang menarik adalah perjalanan itu ternyata membawa suatu pembelajaran yang menarik bagi saya gitu. Yang mungkin bisa diambil dari teman-teman yang mengikuti vlog dari awal sampai sekarang, sampai ini menuju 1 jam lagi menuju Surabaya, total 40 jam. Yang pertama adalah kita berangkat dengan tujuan yang sama, oke itu. Tapi untuk di awal, di 1 jam pertama kita sudah dicoba dengan kemacetan yang luar biasa di Bekasi. Macet di Bekasi, jalan 20 sampai 30 km per jam, itu lambat banget, unu-unu. Terus kita harus di sana kita berlatih bersabar, dilatih bersabar bahwa kita kalau menuju sesuatu itu harus sabar, ada cobaannya. Itu adalah di jam pertama. Dan di jam pertama mobil ditabrak sama Nissan Juke. Dar, emosi dong. Tapi kita memilih tidak emosi, karena emosi itu apabila dikeluarkan di tempat yang tidak tepat itu akan merusak sekitar. Menurutku adalah itu. Jika kita semua kemarin itu emosi, itu suasana lagi macet akan mengganggu, malah bikin macet. Tapi pas dicek juga nggak masalah juga, cuman lecet dan ada beberapa part yang keluar dari mobil itu. Tapi di sana itu kita dilatih kesabaran untuk menuju sesuatu tujuan. Kita harus sabar, kita harus redam emosi dengan sesuatu yang bermanfaat. Makanya adalah kita membuat emosi kemarin jadi cuan dengan membuat konten dan maki-maki atau ngontenin Nissan Juke yang ada di jalanan, platnya BE. Itu adalah yang pertama. Hal yang bisa didapat adalah kita dilatih sabar dalam menuju tujuan dan harus kontrol emosi. Akhirnya setelah itu kan macet, terus saya lihat map, sama Andi lihat map, itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah tetap di tol dengan kemacetan yang sama dan merahnya masih panjang, atau kita muter lebih jauh tapi sedikit lebih lancar. Itu adalah, di sana saya merasa bahwa hidup itu harus memilih. Dalam memilih kita tidak boleh menyesal. Kalau udah kita memilih sesuatu, ya udah jalanin aja. Toh akhirnya juga sampai juga. Dan saya memilih untuk keluar tol karena saya merasa kalau di tol itu jalannya macet dan sama, melihat pandangan yang sama, mobil. Terus saya emosi, mending saya keluar tol dengan cerita baru lah. Apa yang terjadi di luar tol gitu. Apa pemandangan lain tuh di luar tol tuh apa sih gitu. Kejadian apa di luar tol. Akhirnya kita melewati juga tol. 2 orang, Nope dan Raka tidur. Itu beberapa teman tuh, wah itu nggak ada sumbangsi, enggak. Kita tuh di sana bekerja sama, diajarkan bekerja sama bahwa ada namanya shift-shiftan. Jadi yang
saya nyupir, nakodanya adalah Andi. Kalau Raka yang nyupir, nakodanya adalah Nope. Itu kita dalam suatu tim harus ada kerjasama antar tim gitu. Dan kita tidak bisa mengandalkan satu orang itu, semua orang itu harus sesuai sama kita gitu. Yang lain melek, kita harus melek, enggak. Harus ada kerjasama. Di perjalanan itu diajarkan kerjasama. Lalu kita melewati tol Cikampek, dari Bekasi ke Cikampek 4 jam, cukup macet. Cikampek menuju Cipali itu berganti-gantian. Kadang macet, kadang lancar, kadang macet, kadang lancar. Terus kita ngelihat sebelah kanan lancar, sebelah kita, karena kan one way kan, sebelah kanan lancar, sebelah kita enggak lancar. Nah, kita diajarkan bahwa neriman. Kalau kita melakukan sesuatu neriman, ya udah kita sudah memilih ini, kita neriman. Ya udah macet dijalanin. Kalau ada sebelah nggak macet, ya udah kita umpat orang-orang yang di sini. Kalian kok bisa sih nggak macet gitu. Jadi kita diajarkan neriman. Lalu dalam perjalanan tiba-tiba tujuan kita berubah karena Raka ternyata keluarganya di Kudus, berangkat di Kudus. Kalau menuju Surabaya akan telat. Akhirnya kita merubah jalannya yang harusnya menuju Cepu, kita belokkan ke Kudus dulu karena tujuan, kadang itu kita kalau tujuannya di sana tetap ada belokan-belokannya gitu. Kita jalankan belok dan harus siap dengan segala resikonya. Akhirnya kita ke Kudus. Di Jawa Tengah sampai ke Kudus yang nyetir adalah Raka. Raka itu paling muda di sini. Jiwa mudanya itu ada dan kelihatan ketika nyetir. Jadi pada waktu nyetir pengennya gerusa-gerusu, sampai akhirnya ada beberapa tuh yang hampir nyenggol mobil orang. Seluruh penumpang kaget. Raka, tolong jaga emosimu. Dari sana saya mengambil pesan bahwa kita boleh berambisi, kita boleh jiwa muda kita keluar, tapi kita harus tahu kondisi juga. Karena mobil saya adalah city car, tolong jangan dibawa kenceng-kenceng. Jadi kita, meskipun kita punya ambisi yang besar, harus diimbangi dengan kesiapan dan mental untuk menghadapi itu. Bahwa nggak semuanya tuh kita harus seragam dan berambisi lah, pokoknya nggak bisa ambisi. Jadi di sana Raka juga kita bilangin bahwa Raka, untuk mencapai tujuan kita harus santai, tenang, jangan emosi. Dia harus sut gitu kan. Ada mobil ngelewat, ada yang nggak benar dimarahin gitu. Jadi diajarkan bahwa ambisi boleh, tapi kita harus tahu kesiapan juga harus sama gitu. Karena kondisi mobil dan jalanan yang di sana itu berlubang. Kita akhirnya naruh Raka di sana, kita numpang mandi. Dari sana kita diajarkan perpisahan, bahwa yang kita tuh yang selama-lamanya, kalau ada yang bilang kita akan bersama-sama, enggak, karena kita nantinya akan dipisahkan. Itu adalah penggambaran kita berpisah sama Raka. Dan akhirnya supir utamanya adalah aku. Dari sana kita belajar bahwa kita selain mengandalkan orang lain, kita juga harus percaya dan bisa mengandalkan diri sendiri gitu. Kita akhirnya ke Cepu untuk mengunjungi YouTube Cepu untuk mengunjungi Dimas Zainal sama Le Damis, karena saya merasa bahwa dia seniorku di YouTube. Dia banyak pengetahuan tentang YouTube, banyak ilmunya yang ku dapat sebelumnya itu dari Nope, tapi dari omongan Dimas Zainal. Makanya saya pengen ke sana, sowan, silaturahmi. Siapa tahu di situ dari sana dapat punya teman baru, dapat link baru, wawasan baru, kerjaan baru, mungkin bisa kejar atau rezeki berangkat dari Dimas Zainal dari Damis. Akhirnya kita berangkatlah ke Cepu dengan kondisi fisik sudah lemah banget, tapi semangat untuk tetap berkunjung di situ tetap ada. Akhirnya nyampe lah kita ke Cepu. Tepuk tangan. Sampai ke Cepu dengan kondisi kaki kananku udah kaku banget karena nyetir hampir 24 jam sebenarnya. Kaku banget. Terus aku sempat minta berhenti ke Nope dan Andi kita berhenti dulu karena kakiku kaku banget, karena udah benar-benar nggak bisa dilurusin gitu kan. Pengen dilurusin dulu. Nyampe ke Cepu, saya belajar dari sosok Le Damis dan
Dimas Zainal tuh keren banget, beliau keren banget. Saya sampai bilang bahwa dia adalah guruku. Aku bilang, angkat aku jadi muridmu, guru-guru. Pertemuan itu adalah kita diajarkan untuk bersilaturahmi. Di sana kita silaturahmi, ngobrol, memperkenalkan diri bahwa ini aku siapa, dan karena ya aku siapalah di mata Dimas Zainal sama Ali Damis. Nah, aku memperkenalkan diri, dan hal yang ku dapat dari pertemuan di Cepu adalah aku bahwa dimanapun itu kita bisa belajar asal kita mau. Karena aku pengen belajar, makanya aku mau berkunjung ke Cepu, dan sesuai dengan ekspektasiku. Di sana aku belajar banyak hal tentang YouTube, tentang kerja keras, tentang kedisiplinan, tentang pertemanan, gimana pertemanan Dimas Zainal yang dulunya punya tim yang sangat banget, akhirnya pokoknya banyak lah permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan kehidupan, ngobrol tentang kehidupan. Dan dari sana dan Damis juga ramah banget, Dimas juga ramah banget. Dari sana aku banyak belajar. Matur suwun di Instagram storyku sampai aku bilang full matur suwun buat Dimas Zainal yang sudah menerima kedatangan kami dari Jakarta ke Cepu. Dan karena saya udah fisik melemah banget, dan Dimas juga tahu bahwa mataku udah begini banget, sebenarnya pengen banyak ngobrol di situ karena banyak obrolan yang bakal menarik dan ilmunya itu banyak pada waktu ngobrol sama Dimas. Cuman karena fisik udah lemah, terus memutuskan untuk istirahat di sana. Istirahat di sana selama 5-6 jam, dan itu istirahat terbaik sepanjang perjalanan Jakarta Surabaya ini. Dari situ juga saya dikasih makan sahur, dijamu dengan baik, dikasih cemilan, kita datang jam cemilan, diterima dengan baik, dan saya sahur bersama Ali Damis dan Dimas Zainal. Dan sahurku adalah nasi pecel godong jati yang sudah jarang kutemui di Jakarta maupun Surabaya. Terima kasih banget Dimas Zainal karena sudah ngasih makan kayak ini makanan old school banget. Ini aku udah lama tidak memakan itu, kayak terima kasih banget, itu makanan yang jarang kutemuin gitu. Terima kasih banyak. Terus akhirnya pagi datang, kita harus berangkat lagi ke Madiun karena saya harus mengejar buka puasa di Surabaya. Terus ya udah, full terima kasih sekali lagi, full terima kasih buat Mas Dimas dan keluarga, sehat-sehat terus, minal aizin wal faizin, terima kasih atas ilmunya. Dan akhirnya saya berangkat ke Madiun sama Nope dan Andi. Di sana saya beli oleh-oleh dulu buat keluarga karena saya nggak tahu nih, biasanya kan pulang ke keluarga kan membawa buah tangan. Nah, aku minta Nope buat anterin ke oleh-oleh Madiun dan dibawa itu karena, dan ini adalah pulang ke keluarga itu, keluarganya adalah keluarga kakakku karena sudah tidak bisa kembali pulang ke bapak atau ibu karena saya sudah yatim piatu. Jadi pulangnya sebenarnya pulang ke rumah kakak, lalu lebarannya adalah nyekar ke makam orang tua gitu. Terus perjalanan kita berlanjut ke Nope karena saya kemarin Nope tahu bahwa saya capek banget. Nope itu menjanjikan pijat terbaik terkocak dari Mas Biowo, lupa aku. Pokoknya Mas itu dijanjikan, dan saya juga yaudah nyoba karena katanya lucu. Di samping pijat ya, Masnya juga lucu juga. Saya pijat lucu banget. Ternyata pijatannya juga sesuai. Kita nyampe Madiun pijatnya sesuai. Terus ngobrol-ngobrol sama Mae, Pae. 1 jam atau 1 jam setengah saya di Madiun. Wah, menyenangkan banget meskipun hawanya hangat. Tapi pada waktu nyampe di rumahnya Nope itu benar-benar yang suasana pedesaan banget yang sudah lama tidak pernah saya rasakan gitu. Karena kan saya hidup di Surabaya, lahir di Surabaya, terus sekarang stay-nya di Jakarta di Kos Derit. Dan itu hal yang ya terima kasih banget buat Nope. Terus saya juga harus berpisah dengan Nope dan Andi, menaruh Nope di situ. Dari sana saya tuh melihat Nope itu kembali ke rumahnya, terus kumpul sama keluarganya, Mae, Pae, teman-temannya.
dari sana saya belajar bahwa silaturahmi itu ya dibutuhkan. Kumpul-kumpul keluarga itu butuh untuk nge-recharge kita untuk kembali ke perantauan gitu. Saya melihat bahwa guyupnya teman-temannya Nope, guyupnya keluarganya Nope gitu, yang mungkin saya tidak kurang dapatkan di tempat saya gitu, karena kan saya sudah yatim piatu, terus saya juga ya pokoknya begitulah. Tiba akhirnya saya sekarang ngobrol nge-recap ini dengan saya udah nyampe Mojokerto, paling 45 menit lagi nyampe Surabaya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang ngikutin vlog perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, baik vlog dari Nopian, Andi ataupun saya. Terima kasih banyak. Semoga video ini menemani kalian di kala berkumpul sama keluarga ataupun yang belum bisa berkumpul sama keluarga. Terima kasih banyak buat yang nonton, pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman, buat Raka, buat semuanya yang ada di sepanjang perjalanan ini, buat teman-teman yang komen, terima kasih banyak, matur suwun, terima kasih banyak. Sebentar lagi saya nyampe ke Surabaya, dan terakhir yang bisa saya katakan adalah full terima kasih teruntuk semuanya yang menonton ini. Saya doakan rezekinya lancar, saya doakan apa yang kalian pengen tuh terwujud. Kalau misal kalian ternyata dengan video ini menganggur, tidak ada kerjaan, setelah lebaran kalian dapat rezeki, dapat pekerjaan yang oke menurut kalian, dan apapun yang kalian pengen satu persatu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Saya pamit teman-teman, dan